Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kak Yatno Bintang. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat untuk Indonesia menginjak di usia ke-75. Ada PR, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan supaya negara kita, bangsa kita abadi selamanya. Kita tidak ingin negara kita hanya habis di 100 tahun, habis di 150 tahun, tapi bangsa Indonesia betul-betul ada selamanya berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Menurut Kak Yatno Bintang, ada 5 yang harus diperhatikan untuk masuk ke kejayaan Indonesia ada selamanya. Apa saja? Yang pertama, ikuti. Yang pertama, resep agar Indonesia jaya selamanya dan Indonesia menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Resep pertama yang harus dilakukan adalah kebersamaan, toleransi, saling menghargai, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti akan terletak pada persatuan Indonesia. Jadi mau tidak mau semua unsur bangsa berada dalam satu koridor kebersamaan. Rasa bersaudara, persaudaraan yang tinggi, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan ras, dan tidak membeda-bedakan budaya yang unik dari masing-masing. Kebersamaan itu menghilangkan yang negatif, mengambil yang positif. Kebersamaan itu berpikir positif dan sama-sama berjuang membangun Indonesia. Resep pertama adalah kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk toleransi nyata, peduli sesama, persaudaraan. Resep pertama adalah kebersamaan. Nah, resep kedua adalah kesejahteraan. Bagaimana bangsa Indonesia mampu mensejahterakan semua rakyat Indonesia tidak terkecuali. Dia di gunung, dia di sungai, di lembah, di desa, di pucuk-pucuk pulau, semuanya harus sejahtera. Siapapun nanti yang memimpin Indonesia, resep kedua, Indonesia harus sejahtera. Sejahtera tidak harus banyak uang, sejahtera tidak harus kekayaan dalam bentuk benda, sejahtera adalah rasa aman, rasa nyaman, rasa merdeka untuk melakukan usaha-usaha bagi kehidupannya. Mampu membangun sumber daya alam, mampu membangun sumber daya manusia dengan rasa yang sejahtera. Sebab sejahtera itu memberikan kebahagiaan tersendiri. Maka resep yang kedua adalah kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia tidak terkecuali dimanapun berada. Dan kesejahteraan itu jangan diartikan hanya material, tetapi kesejahteraan itu lebih dari material, yaitu batin, jiwa, dan rasa kehidupan di mana dia berada, dia merasa sejahtera, artinya merdeka, mudah menjalankan sesuatu tanpa hambatan demi Indonesia di masa depan. Yang ketiga berikut ini. Nah, yang ketiga adalah kedisiplinan diri. Jadi semua rakyat Indonesia harus disiplin terhadap dirinya sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dia disiplin, yang masih belajar, disiplin untuk belajar keras. Yang bertani, disiplin untuk mengembangkan pertaniannya. Yang tentara, disiplin dengan tugas ketentaraannya. Yang dokter, disiplin dengan tugas kedokterannya. Semuanya disiplin sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang orang tua disiplin sebagai orang tua yang baik. Penduduk disiplin menjalankan kewajibannya terhadap bangsa dan negara ini. Jadi disiplin itu disiplin terhadap diri sendiri, disiplin terhadap orang lain, dan disiplin terhadap norma bernegara. Maka yang ketiga ini disiplin, dipentingkan bagi kita semua. Nah, yang keempat, kepedulian. Kita perlu gerakan peduli pada sesama, peduli pada diri sendiri, peduli pada bangsa dan negara ini. Resep keempat adalah kepedulian. Kepedulian ini yang kaya peduli pada yang miskin, yang pintar peduli pada yang kurang pandai, yang gembira peduli pada yang sedih. Pokoknya kita peduli. Nah, wujud peduli itu adalah bakti sosial. Pengabdian yang tulus, saling membantu,
bersama-sama merasa membangun bangsa dan negara ini, tidak saling mengejek, tetapi memberikan kepedulian yang tinggi. Peduli sesama, peduli pada bangsa dan negara, itu diharapkan oleh semua bangsa Indonesia. Di ulang tahun ke-75 ini, kepedulian harus tetap dijunjung tinggi. Peduli terhadap bangsa dan negara ini, niscaya akan tercapai Indonesia yang abadi. Jangankan 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, sampai selamanya Indonesia akan tetap ada. Asal semua warganya saling peduli. Kepedulian diperlukan oleh bangsa dan negara ini. Nah, yang kelima, yang terakhir, inovasi. Inovasi itu lambang negara yang merdeka. Jika Indonesia tidak inovasi, maka kita akan mengimport inovasi dari negara lain. Artinya negara lain akan menjajah kita. Maka mau tidak mau, inovasi menjadi barang penting bagi menjalankan kehidupan bangsa dan negara ini. Siapapun pemimpin kita, siapapun presiden kita, letakkan inovasi menjadi jalur utama. Karena dengan inovasi kita akan merdeka dan negara lain akan menikmati hasil inovasi kita. Tetapi kalau kita tidak inovatif, kita akan menjadi bangsa konsumerisme. Bangsa yang hanya membeli, bangsa yang hanya mendapatkan dari negara lain tanpa kita menyumbangkan sesuatu bagi dunia ini. Maka yang kelima, semua bangsa Indonesia dimanapun berada, apakah dia petani, apakah dia nelayan, apakah dia pedagang, atau apa saja, kencangkan inovasi, kuatkan inovasi, ajari anak-anak kita untuk berinovasi, karena inovasi itu lambang sebuah kemerdekaan. Kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang merdeka kalau tidak ada inovasi dari bangsa kita. Kita akan terikat, bergantung pada negara lain karena kita tidak punya inovasi apapun. Sehingga semua barang serba import, semua barang serba dari luar negeri karena kita tidak ada inovasi. Padahal bangsa kita terkenal dengan inovasi kalau kita melihat hasil karya bangsa Indonesia di masa-masa yang lalu. Maka ke depan, inovasi menjadi penting untuk menjalankan bangsa dan negara selamanya. Begitu di Hari Merdeka ke-75, Kak Yatno Bintang memberi saran 5 aspek. Yang pertama adalah tentang kebersamaan. Itu yang pertama, kebersamaan. Yang kedua, kesejahteraan. Yang ketiga, disiplin diri. Yang keempat, peduli sesama. Dan yang kelima, inovasi. Kelak Indonesia akan menjadi negara hebat. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat untuk Indonesia, selamat untuk kita semua. 75 tahun sudah kita bisa langkai, 75 tahun bisa kita laksanakan. Semoga Indonesia jaya selamanya. Sampai di sini, kita bertemu kali lain. Salam Kak Yatno Bintang.